Apa sayang? Minta apa Moza? Aduh, nungguin ibu. Nungguin ibu nonton HP. Ikut nonton HP. Ini hidungnya. Hidungnya itu sebetulnya udah dibersihin tadi malam ya, Sa. Kenapa udah kotor lagi, Sa? Ya, Moza. Moza. Sayang. Mbak Moza. Sayang. Ya, mana? Moza mana Moza? Yang namanya Moza mana ya? Ini Mbak Moza. Ya, Moza. Ya. Oh, Moza. Ya, Moza. Apa liatin terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sembuhkan penyakit kalian. Dan semoga Allah limpahkan rezeki yang banyak untuk kalian, serta Allah mudahkan segala urusan kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, ceritanya ini sekarang adalah siang hari ya teman-teman. Nah, siang hari setelah semua pekerjaan rumah tangga selesai, biasanya aku bercengkrama dengan kucingku ini ya teman-teman. Ya, yang namanya ibu rumah tangga kalau sudah selesai melakukan segala aktivitas, kalau nggak ada keperluan lain-lain, keluar rumah misalnya itu, ya begini teman-teman. Tinggal menikmati duduk santai ya, kalau saya mainnya sama kucing ya teman-teman. Nah teman-teman, ceritanya siang ini itu lagi ada tukang teman-teman. Tukang ini biasa kami panggil untuk membetulkan genteng-genteng bocor atau merapihkan keperluan rumah yang memang sekiranya harus dirapihkan ya teman-teman. Nah untuk kali ini Pak tukang ini itu sedang membantu saya untuk membuat pintu jaring kawat gitu ya teman-teman, untuk di cat room saya ya teman-teman. Nah, pintu jaring kawat itu sangat bermanfaat sekali menurutku ya teman-teman, karena di cat roomku itu minim sekali dengan udara keluar masuk ya teman-teman. Jadi tidak ada ventilasi udara di dalam kamar ya teman-teman. Sudah letaknya di belakang, tidak ada ventilasinya gitu ya teman-teman. Jadi saya kan kasihan ya teman-teman melihat seperti itu. Takutnya itu pas saya lagi dalam keadaan harus mengurung mereka di dalam cat room itu, mereka itu kepinginnya enggak terlalu pengap di dalam ruangan itu teman-teman. Jadi saya berinisiatif untuk membuat pintu seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada banyak tamu ataupun saya tinggal sebentar itu biasanya kan mereka memang saya kandang di cat room begini ya teman-teman. Jadi saya bisa lebih tenang untuk meninggalkan mereka. Nah, kalau kamarnya nggak ada ventilasi itu kan pengap banget ya teman-teman. Apalagi kalau siang hari, ya Allah, pengapnya luar biasa teman-teman. Jadi saya kasihan ya teman-teman. Saya itu terbiasa kalau meninggalkan mereka itu mereka harus di dalam kandang teman-teman. Dan ada satu kucing yang memang nggak mau di kandang, jadi harus saya masukkan ke dalam cat room itu ya teman-teman. Karena gimana ya, kalau ditinggal itu saya liarkan di ruang-ruang lain itu takutnya rusuh dan bikin huru hara ya teman-teman. Saya kalau misalnya bikin huru hara misal berantakan atau apa itu nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau mereka itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat mereka celaka gitu ya, misal jatuh dari lemari karena mereka mengejar-ngejar cicak atau mereka sedang aktif sendiri mainan itu ya teman-teman. Itu saya tuh kepikiran teman-teman kalau meninggalkan mereka gitu ya teman-teman. Yang namanya hewan itu kan
walaupun sejinak-jinaknya mereka itu tetap random ya teman-teman. Jadi aktivitas pergerakan mereka itu tidak bisa kita duga sewaktu-waktu gitu ya teman-teman. Nggak bisa kita perkirakan itu mereka itu kebiasaannya apa, tapi tiba-tiba mereka itu nanti gimana ketika saya tinggal gitu ya teman-teman. Jadi saya betul-betul khawatir kalau nggak mengandalkan mereka. Nah ini seperti ini ya teman-teman, gambaran pintunya sudah jadi. Nah itu si kitten itu kayak gitu ya teman-teman, dia itu memang nggak pernah mau di kandang. Kalau di kandang itu dia ngamuk, dia itu menumpahkan litter box untuk pipupnya teman-teman. Jadi saya kasihan. Jadi ya seperti ini teman-teman, dia kalau siang hari, kalau ada tamu atau kalau ada saudara banyak orang, mereka kan sebagian besar itu takut sama orang lain ya teman-teman, karena mereka itu seperti yang sudah saya ceritakan, mereka semua itu memang full indoor ya teman-teman. Jadi tidak terbiasa melihat orang lain ya teman-teman, apalagi melihat aktivitas yang bikin mereka kaget itu biasanya mereka panik. Nah ini mereka itu lagi bingung, ada pintu baru ya teman-teman. Nah pintunya alhamdulillah sudah jadi, nggak ada setengah hari sudah jadi ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini niatnya saya itu kepingin bikin korden untuk kolong bawah meja yang di dapur itu nggak jadi karena uangnya untuk bikin ini dulu ya teman-teman ya. Jadi harap dimaklumin saja ketika nanti saya bikin video itu kolong meja dapurnya masih terlihat berantakan. Nah ini kemudian sore harinya saya mau bikin menu pecak udang ya teman-teman, sambal pecak udang teman-teman. Jadi udangnya itu nggak usah dibumbuin, cuma dikasih garam sedikit, nanti tinggal digoreng. Nah nanti bumbu pecaknya itu ada bawang putih, sedikit kencur, kemudian ada terasi dan cabai secukupnya. Tak lupa dikasih garam dan penyedap kalau suka ya teman-teman. Nah ini udangnya digoreng jangan terlalu kering, jangan terlalu matang ya teman-teman. Jangan terlalu kering maksudnya, matang tapi jangan terlalu kering ya teman-teman. Nah ini kalau warnanya sudah berubah kemerahan itu biasanya sudah matang ya teman-teman. Nah teman-teman ada yang suka bikin menu seperti ini enggak, pecak udang. Nah ini bumbunya teman-teman seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bumbunya mentah saja, nanti udangnya dibejek-bejek saja ya teman-teman. Ini sambalnya dihaluskan. Nah itu tadi udangnya sebelum digoreng itu ya teman-teman. Nah iya itu videonya tadi terbalik ya teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini bumbu sambalnya sudah dihaluskan ya teman-teman. Kemudian panas-panas kita masukin udangnya langsung ya teman-teman, biar bumbunya juga ikut matang ya teman-teman. Nah seperti ini saja, cukup simpel teman-teman, tapi rasanya sungguh mantul teman-teman. Teman-teman kalau yang belum pernah coba, cobain deh teman-teman, pasti bakalan ketagihan teman-teman, percaya sama saya teman-teman. Nah ini menu simple saya di sore hari, karena tadi paginya itu saya hanya masak mie goreng. Jadi sore harinya menunggu suami pulang ini saya hanya masak seperti ini ya teman-teman. Cukup simple tapi sungguh istimewa ya teman-teman. Teman-teman dimanapun kalian berada, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bentuk dukungan kalian ya teman-teman, atas segala like, komen, dan subscribe-nya, serta share-nya di tab komunitas kalian, atau bahkan di media sosial lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya hanya bisa membalas kalian dengan doa yang tulus. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman jangan pernah bosan untuk mengikuti channelku ini, mengikuti videoku ini, menonton hingga habis, karena videoku ini hanya seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan bagi kalian yang tidak memiliki akun
Tidak apa-apa ya teman-teman, saya berharap kalian tetap komentar di kolom komentar ya teman-teman, karena komen-komen kalian sungguh sangat memotivasi untukku membuat video yang lebih baik lagi. Lanjut ke video lagi ya teman-teman. Nah, ceritanya itu tadi si Queen nengok-nengok di jendela, ternyata ada pak kurir paket datang ya teman-teman. Ini ceritanya paket yang saya beli ini adalah produk herbal, yaitu susu herbal merek Etawalin ya teman-teman. Ceritanya itu saya sudah beberapa minggu belakangan itu kalau sholat itu lututnya sedikit nyeri ya teman-teman. Jadi kalau untuk bersujud itu lutut di sebelah kanan itu saya udah merasa nyeri banget ya teman-teman. Jadi karena saya melihat beberapa iklan di media-media sosial lainnya, itu ya yang saya lihat itu kebetulan ada iklan susu ini yang lewat ya teman-teman. Nah, saya kepingin mencoba ikhtiar dengan susu ini ya teman-teman. Katanya udah nanya beberapa teman juga, katanya banyak yang cocok ya teman-teman. Semoga saya pun juga cocok ya teman-teman. Yang namanya orang itu maunya juga sehat terus ya teman-teman. Dan saya bisanya hanya ikhtiar. Semoga untuk kedepannya saya selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik ya teman-teman. Ini spill sedikit produknya ya teman-teman. Nah, ini kandungan komposisi yang ada di dalam dus yang tertera, yaitu terdiri dari susu kambing, terus ada daun salam, ada temulawak, serta jahe, serta apa lagi ya, itu saya lupa. Nah, itu pokoknya begitu teman-teman. Nah, rasanya itu kebetulan saya udah nyoba, rasanya itu enak teman-teman, anget-anget di badan ya teman-teman. Semoga saya pun cocok minumnya ya teman-teman. Teman-teman, kiranya cukup sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas segala dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.